Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara, kita berbicara tentang persoalan pernikahan atau persoalan suami dan istri. Tentu saja banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Nah, biasanya orang memerlukan orang lain untuk mencurahkan perasaannya. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga sebenarnya. Kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam persoalan apapun, kita akan merasa tenang kalau kita mengungkapkan perasaan kita atau rasa kesulitan kita kepada orang yang kita percaya untuk kemudian kita mintakan jalan keluar atau ide untuk membantu kita mengatasi persoalan itu. Nah, hanya memang kalau dalam urusan keluarga, dalam suami istri, itu sebaiknya kita membatasi kepada siapa kita mengucapkan atau mengungkapkan perasaan kita itu, atau curhat lah bahasa sehari-hari kita. Yang paling tepat curhat itu sebaiknya kita lakukan pertama kepada pasangan sendiri. Suami ada hal yang dirasakan ganjalan yang dia tidak suka dari istrinya, sampaikan kepada istri. Istri pun begitu. Maka ada orang ulama mengatakan persoalan suami dan istri itu jangan keluar dari kamar, gitu. Ke ruang tamu pun sebaiknya jangan. Ke orang lain, ke anak-anak juga sebaiknya jangan. Cukup di kamar. Nah, tentu ini akan jauh lebih baik. Yang kedua, curahkan juga kepada Allah tentu saja. Bahkan ini sebelum kita melakukan curhat kepada yang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mendengar, Allah pasti Maha tahu, dan Allah pasti akan mengabulkan selama kita jujur menyampaikan apa yang kita ingin keluhkan kepada Allah itu. Yang ketiga, boleh juga kita sampaikan curhat-curhat kita itu kepada orang-orang yang kita anggap ahli di bidang masing-masing. Psikiater umpamanya, psikolog, konsultan, atau bahkan mungkin juga ustadz yang mengerti agama untuk melihat sudut pandang persoalan ini dari kacamata agama. Itu sangat baik, karena mereka-mereka yang punya kompetensi itu di dalam Al-Quran disebut ahlul zikri, orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang masing-masing. Keliru kalau kita curhat perasaan kita itu kepada bukan orang yang ahli tadi. Nah, karena itu kemudian ada larangan, ada imbauan untuk tidak melakukan sembarang curhat kepada sembarang orang. Di antara yang sebaiknya kita hindari adalah curhat di medsos. Ini sering kita temukan sekarang ini. Orang-orang entah suami, entah perempuan, entah laki, entah istri gitu ya, itu mencurahkan perasaan tentang pasangannya itu di media sosial. Nggak ada gunanya, gitu. Nggak ada gunanya. Media sosial, medsos lebih baik kita gunakan untuk mengeratkan hubungan, untuk membahas persoalan-persoalan bersama, persoalan umatkah, persoalan bangsa, atau silaturahmi antar keluarga, daripada untuk hal-hal yang semacam ini. Tidak tepat kalau kita mengungkapkan perasaan kita, curhatan kita terhadap keluhan masalah suami dan istri, kita ungkapkan di media sosial. Walaupun kita menyadari di dalam media sosial itu sahabat-sahabat kita juga, tetapi selain sahabat toh bisa juga membaca apa yang kita ungkapkan di media sosial itu, gitu. Yang kedua, yang tidak boleh juga sebaiknya dihindari betul melakukan curhatan perasaan, mencari jalan keluar itu kepada media-media lain yang juga disaksikan oleh masyarakat banyak, seperti televisi umpamanya. Kita tahu mungkin ada beberapa acara di televisi yang melayani curhatan-curhatan, bahkan ada ustadz, ustazah itu yang melayani itu. Tapi harus kita manfaatkan betul dengan cara yang baik. Kalaupun terpaksa kita harus merasa perlu berkonsultasi kepada tokoh atau ustadz, ustazah di televisi karena acaranya live, itu harus kita bahasakan dengan bahasa yang sebaik mungkin. Jangan menyebut nama atau suami saya begini-begini, karena itu sudah mengungkap
rahasia kita berdua kepada publik. Sebaiknya sebutkan saja kalau ada kasus begini, suaminya begini, istrinya begini, suami tidak sholat atau istri tidak sholat, bagaimana cara jalan keluarnya. Sebaiknya begitu. Tidak usah disebut nama secara jelas, karena itu membuka rahasia pribadi keluarga. Yang ketiga juga yang tidak boleh curhat kepada sembarang orang. Kita ke pasar ketemu orang, kenal sih kenal tapi tidak dekat gitu ya. Kepada langganan umpamanya kita beli sayuran kepada orang tertentu langganan, kita ceritakan di situ pasangan kita begini, saya sebel tadi malam begini, kemarin begini, tidak ada gunanya. Itu hanya akan semakin memperkeruh persoalan yang sedang kita hadapi gitu. Dan yang lain juga salah satu pihak yang sebaiknya tidak usah kita sampaikan perasaan kita, curhatan kita tentang suami dan istri kita, itu adalah juga orang tua kita atau mertua kita. Karena boleh jadi mereka tidak mengerti secara benar persoalan yang kita hadapi. Akhirnya menangkap dari sisi yang berbeda, menyalahkan pihak yang lain gitu. Orang tua tentu akan membenarkan anaknya pada umumnya dan menyalahkan menantunya. Mertua akan begitu juga. Nah, sehingga ini orang tua juga dalam hal menyelesaikan masalah suami dan istri bukan orang yang tepat gitu. Nah, saya kira ini beberapa hal terkait dengan kehidupan suami istri, curhatan yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan pada keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.